WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan menyebar luas hingga ke Indonesia. Wabah corona bisa kita kendalikan, salah satunya dengan cara melakukan isolasi mandiri di rumah. Tidak semua orang yang terinfeksi corona, terutama bagi yang tidak bergejala maupun yang bergejala ringan, harus dirawat di rumah sakit. Mereka cukup di rumah saja, setidaknya selama 14 hari. Apa yang harus dilakukan di rumah? Tetap di rumah, jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan ke orang lain. Gunakan kamar atau ruang terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Pastikan jarak aman dengan orang lain lebih dari 1 meter. Gunakan selalu masker dan ganti setiap hari, serta buang bekasnya di tempat sampah tertutup. Lakukan pengukuran suhu harian dan pantau gejala klinis jika memberat. Kemudian, hindari pemakaian bersama peralatan makan, minum, dan mandi. Konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Kalau perlu, konsumsi vitamin dan olahraga ringan buat ningkatin daya tahan tubuh. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sampai bersih. Sempatkan diri berjemur di bawah sinar matahari pagi agar daya tahan tubuh meningkat. Jagalah kebersihan lingkungan rumah secara menyeluruh. Kalau perlu, semprotkan disinfektan secukupnya. Hubungi hotline 119 extension 9 atau kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika kondisi tubuh memburuk. Ceritakan gejala yang Anda rasakan serta riwayat perjalanan ke daerah terjangkit atau kontak erat dengan pasien COVID-19. Lindungi diri, lindungi sesama. Yuk, di rumah aja. Halo, selamat siang teman-teman semua. Kabar bagaimana? Tentunya saya doakan sehat semua ya teman-teman semua. Yang untuknya kalau memang lagi sedang isoman ataupun lagi sedang sakit, ya kita ucapkan semoga cepat sembuh ya teman-teman semua. Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Perkenalkan, nama saya Ivan. Salam kenal semuanya bagi yang belum kenal saya. Jadi prinsipnya apa sih yang membuat kita mengadakan ini, kita mau coba spotlight dulu deh, spotlight. Oke. Nah, teman-teman sekali lagi, apa sih yang membuat kita mengadakan acara Zoom ini? Ya, tujuannya adalah nggak lain nggak bukan karena memang kemarin ada berita dapat, ada berita dapat, di mana berita itu menyinggung soal banyaknya kasus orang-orang yang isoman malah meninggal, teman-teman. Jadi nggak ngerti kenapa tuh, apa mungkin dia malu atau mungkin takut terekspos ataupun bagaimana ya teman-teman. Jadi sayang sekali teman-teman, nggak ada penanganan medis secara baik, ya akhirnya meninggal sendiri di rumah. Itu yang ketahuan teman-teman, kurang lebih katanya jumlahnya kurang lebih bangsa 600 700, saya lupa deh itu kemarin diberitakannya. Itu yang ketahuan teman-teman. Yang nggak ketahuan berapa banyak kita nggak tahu. Makanya teman-teman, tujuan kita hari ini ya, kita hanya ingin membagikan isoman yang baik itu seperti apa sih. Tentunya kita semua maunya ini semua segera berlalu, ya kan? Tapi sekarang kita masih dalam kondisi pandemik seperti ini, bagaimana sih kita bisa menghadapi isoman ini sendiri ya. Kita ngomong menghadapi virus inilah ya teman-teman. Nah, kita sangat beruntung ya teman-teman semua, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Beliau seorang dokter ya kan. Beliau adalah seorang dokter yang memang kita bisa katakan ada di lini depan dalam pertarungan melawan Covid ini teman-teman. Nah, beliau bertugas di daerah Jawa Barat. Ya, beliau sangat banyak sekali menangani pasien Covid. Jadi beliau adalah Dr. Andriana Adi ya, MMRS ya, MMRS. Oh, halo. Ini gue coba unmute dulu ya, to unmute. Yes.
Halo, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Gimana Dok, sehat? Puji Tuhan sehat. Amin, amin. Oke, makanya tadi sekali lagi kita terima kasih sama dokter yang sudah sempatkan waktunya untuk berbagi informasi bagaimana sih ya isoman yang baik dan benar. Ya kita tentunya sekali lagi memang kita butuh informasi yang akurat nih. Karena apa? Karena banyak sekali di luaran tuh yang nerima seakan-akan bukannya saya menilai ya, bukan mau coba ngejudge ya, tapi banyak orang seakan-akan menjadi kayak dokter suddenly jadi dokter gitu maksudnya ya. Jadi Semua udah orang mendadak jadi ahli COVID ya ya, semua kalau orang udah mendadak sekarang jadi ya. ahli, betul. Jadi tiba-tiba semua orang jadi mendadak jadi ahli. Lu minum ini aja, lu ini aja, pokoknya ini aja. Terus ada vitamin apalah ini lo. Waduh buset banyak benar kan. Sehingga dengan begitu otomatis langsung stres duluan kita. Nah, sedangkan kita belum cek dulu yang benar ke nakes ataupun ke rumah sakit ataupun kemanapun juga yang memang tempat resmi untuk cek COVID, kan kita belum tahu. Nah, yang pasti tentunya terimalah informasi dari yang paling kita ngomong ahli atau kita ngomong paling akurat lah ya. Nah, thank you dokter sekali lagi udah mau datang, udah mau join di Zoom kita. Ya kiranya ini bisa jadi manfaat buat kita semua ya. Tuh, katanya, "Halo Dokter Andriana, cantik sekali kamu," katanya. Nah, oke, langsung aja deh ya, kita nggak usah berlama-lama. Teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, langsung ditanya aja. Tapi yang sifatnya mungkin terstrik dengan klinis ya, teman-teman, bukan sifat teknikal, bicara soal yang memang di luar daripada ranah Dokter Andriana ya, teman-teman semua. Jadi silakan mau nanya-nanya aja. Nanti kita ada sesi tanya-jawab di belakang. Jadi sebelum itu, sudah siap, Dok? Oke, silakan lanjut. Lanjut ya. Nah, Lanjut. Oke, tadi saya bicara di depan soal isoman Oke. yang berakibat fatal karena kurangnya informasi. Ya, mungkin ada orang yang mungkin menganggap COVID-19 ini enteng kali mungkin ya gitu, atau ya mungkin again atau takut atau gimana lah, saya nggak ngerti ke rumah sakit gitu ya. Nah, menurut dokter seberapa menakutkan nggak sih ini COVID-19 yang sekarang ini? Oke, terima kasih ya. Saya panggilnya apa ya? Biasanya saya panggil Bro Ivan tuh Bat, artinya sahabat gitu ya. Jadi udah saya panggil Bat aja ya. Nggak apa, Jadi panggil gini. whatever you like lah. Oke, udah. Oke. Jadi gini ya, terima kasih pertanyaannya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi memang benar, apa sih kenapa kita awalnya kita bikin acara ini ya, Bat ya? Yep. Mungkin karena sekarang itu banyak teman-teman yang kesulitan untuk akses kita untuk mungkin ke fasilitas kesehatan, atau mungkin nggak semuanya punya teman dokter, atau nggak semuanya mendapatkan informasi yang seharusnya ya, begitu ya. Kalau Yes. kita lihat sosmed, lihat apa, atau malah saking banyaknya nih informasi yang didapat, karena itu tadi, semua orang mendadak jadi ahli COVID ya, Yes. gitu. Jadi kalau misalnya saya coba ngobrol ya, kita ngobrol aja ya teman-teman, Iya, ngobrol santai aja, aja ya. santai aja, betul. Jadi kayak seberapa serem sih COVID itu? Oke, pertanyaannya ini, jawabannya adalah ya seserem itu gitu. Saya nggak maksud untuk menakut-nakuti ya. Jadi kenapa sih serem gitu? Karena gini, karena kita tuh si COVID ini sangat mudah menular. Jadi sangat mudah menular. Kalau dulu kita apa sih, setahun yang lalu lah ya, awal-awal COVID gitu ya. Awal-awal COVID ini masih belum tercetus airborne kan. Jadi ibaratnya kayak gampangnya kita dari 10 orang yang dites, paling 1-2 orang yang positif. Oke. Ini masih kita bicara data 1 tahun, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Cuman fenomena sekarang ya itu, segampang itu dia menular gitu. Jadi, kita anggap sudah sebagai airborne atau menyebar lewat udara, gitu. Walaupun memang belum ada yang resmi menyatakan seperti itu. Yang tadi saya bilang, kalau dulu dari 10 orang yang dicek, 3 atau 2 lah positif. Kalau sekarang dari 10 orang yang kita tracing atau kita tes, bisa 8 atau 9 orang yang positif. Wow, 90%. Gokil. Bisa udah 80-90 orang yang positif. Jadi kita anggap bahwa sekarang itu, anggaplah ini airborne gitu ya. Jadi anggap ini airborne untuk apa? Untuk meningkatkan kewaspadaan kita gitu. Kenapa ya? Ya serem gitu kan. Karena
oke lah berbicara COVID yang dulu, berbicara COVID yang sekarang yang makin kita tahu perkembangannya. Kenapa serem? Karena kita selama ini kita hidup ya puluhan tahun, saya belasan tahun ya, Bat, kalau kamu udah berapa puluh tahun. Ya, kalau selama ini kita hidup gitu ya, kita Iya, hidup, orang tua kita hidup dengan bebas-bebas aja. Maksudnya kita nongkrong-nongkrong ya, kita sering kumpul bareng gitu, iya, kita suka pergi ke rumah temen nih, kayak saya suka main ke rumah Ko Ivan, Ko Lisa gitu ya, nongkrong tidur-tiduran seenaknya gitu ya. iya. Terus habis gitu kita jalan-jalan, terus habis gitu benar-benar kita berinteraksi dengan orang segitu enaknya gitu ya, Yes, segitu yes. enaknya kita kita ketemu orang, deket-deket sama orang lain, main bareng. Nah nah inilah gitu. Jadi karena kebiasaan kita dulu kayak gitu, sekarang karena yang kita lakukan dulu itu biasa aja, sekarang menjadi sesuatu hal yang bahaya, ya kan? Yes, yes, Kebayang betul. nggak kalau saya masih tiba-tiba saya main ke rumah Ko Ivan gitu ya, Heeh, atau saya deket-deketan, bisik-bisik, ternyata saya menularkan gitu ya. Atau iya, kita nongkrong-nongkrong ternyata dari tongkrongan kita tuh ya, yang biasanya kita kan ngumpul-ngumpul seneng ya, bener kan? yes, Kita ngumpul-ngumpul ternyata ada satu orang yang bisa menularkan. Jadi kebiasaan kita yang dulunya tadinya dianggap biasa aja, sehari-hari kita lakukan, sekarang menjadi sesuatu hal yang bahaya. Nah, yes. seremnya di situ. Jadi kita nggak kebiasa dengan kehidupan seperti ini, sekarang kita harus kepaksa seperti ini. Jadi serem banget kan gitu. Aduh, ini harus benar-benar harus merubah cara hidup kita untuk Yes, melindungi diri yes. kita dan melindungi orang lain yang di sekitar kita, termasuk keluarga, sahabat terdekat ya gitu. Iya, Seserem mas itu mesti gitu. mesti bener, karena mesti jangan sampai kita egois ya, karena apa, Betul kita betul. ada kemarin saya ada lihat satu video di mana dia Mhm. menantang COVID, bahwa COVID itu seakan-akan nggak ada, ya kan, Iya. dihirup-hirup, ya kan, terus Iya iya. tiba-tiba ada keluar berita duka gitu kan, jadi sayang sekali gitu. Mhm. Jadi bukan orangnya saja yang akhirnya mengalami kerugian, tapi keluarganya juga mengalami kerugian. Betul betul. Jadi Jadi ada ya jangan be selfish lah. Oke, this is benar-benar serious thing COVID ini, mhm. ya kan? Oke, jadi teman-teman sekali lagi ingat ya teman-teman, bagikan ke teman-teman yang lain ini bahwa suatu hal yang memang seram, nyata, tapi bukan berarti kita masih takut. Takut-takut. Kita Iya, kita masih betul. bisa atasin kok. Oke, thank Mhm. you dok. Nah kemudian kalau misalnya contoh let's say nih, kita Mhm. bicara soal karena biar sebelum ke rumah sakit kan kadang seringkali kan ada pikiran di mana, "Aduh ke rumah sakit nih bakal rame yang orang COVID nih." Mhm mhm Tapi mhm. kayaknya, saya kayaknya apa sih agak wanti-wanti nih, kondisi apa sih yang kira-kira yang jadi kayak gejala-gejala ataupun kayak ya tanda-tanda lah bahwa saya tuh ada Kapan ya, kapan harus ke rumah kapan sakit, harus ke rumah kapan sakit, kamu harus isoman gitu mungkin ya, Bro Ivan ya? kapan bukan, lebih tepatnya ke kapan kita harus cek dulu lah kayak swab ataupun Oh PCR gitu, oke, seperti itu. iya iya. Heeh. Kapan yang pertama ya, kapan kita harus di-testing berarti ya, Testing, kapan yes, kita betul betul. harus testing. Oke, jadi gini, jadi, kita kan pasti aware nih ya gitu, kita lihat siapa-siapa. Jadi gini, ada 3 penanganan, ada testing, tracing, dan treatment. Testing, Yang tracing, dan pertama, treatment. testing. Kapan kita harus testing? Kalau misalnya kita ya itu tadi ada temen nih misalnya dia lapor ya, gue positif nih," gitu ya, "gue positif." Nah, lihat ada gejala apa enggak kitanya, gitu. Terus otomatis dia harus isolasi mandiri kan, gitu kan. Tapi kalau orangnya benar, dia harus bilang sama siapa saja yang dia temuin Mhm, pada waktu 1 minggu terakhir, gitu kan. Dia bilang nih, "Gue positif, gue positif, gue positif," gitu, dia harus bilang. Nah, habis gitu kapan tes? Biasanya gitu ada alurnya. Hari oke, kelima kita lakukan exit test, hari kelima kalau tidak ada gejala. oke, Jadi setelah ketemu sama si yang bersangkutan atau kontak erat ya, kita bilang. Nanti habis ini, saya jabarkan lagi apa itu definisi kontak erat, seperti mmm, apa gitu bilang kontak erat. Nah, hari kelima lakukanlah exit test gitu, tapi selama masa itu kita harus, sadar diri dulu ya. Jadi kitanya juga harus isolasi mandiri, udah mulai nih walaupun belum ada gejala, amit-amit mudah-mudahan sih nggak terkena ya, tapi hari yes, yes, kelima exit test gitu. Jadi kita exit test, kita bisa lakukan tes gitu kan. Kalau exit test ini yang terbaik untuk menegakkan diagnosis adalah memang PCR. oke, PCR ya. Jadi swab PCR. Jadi swab swab itu hanya cara pengambilannya, hanya metode.
Ah, Jadi jangan salah dulu ya, ada oke. swab antigen, sama-sama di-swab soalnya. Iya, Gitu, sama-sama colok hidung. sama-sama betul Iya. betul, sama-sama dicolok. Oke, exit test lakukanlah, swab PCR gitu, untuk kita bener-bener tahu gue kena nggak ya gitu kan, kita terpapar atau tidak. Nah setelah itu, tapi kalau misalnya sudah muncul gejala hari kedua, hari ketiga, waduh mulai demam nih, mulai mulai apa, Batuk. nggak enak badan, iya kan yang seperti yang kita tahu ya gejalanya seperti apa, ya sudah lakukanlah, itu tadi, kita bisa cek juga kalau udah muncul gejala. Tapi intinya selama proses dari kita kontak erat sampai akhirnya kita exit test tadi yang saya bilang, kita tetap harus melakukan isolasi mandiri untuk menjaga jangan memutus mata rantai penularan, seperti itu. Nah yang pertama kan tadi testing, terus tracing. Ya tadi tracing ini dilakukan sama yang memang sudah terdiagnosis, yang udah, "Wah, gue positif," gitu ya. Hmm. Bilang, cerita ke siapa aja yang kamu temuin selama seminggu itu, gitu. Oh, oke. Jadi Untuk selama supaya mereka bisa seminggu. cek juga ya gitu ya kurang lebih ya? Betul, dan itu tadi, kita adalah, prinsipnya kita harus memutus mata rantai penularan, ya kan? Memutus mata rantai penularan gitu. Jangan sampai nularin tapi OTG, tapi yang kita tularkan ini ternyata ada gejala berat, kan kita semua nggak mau seperti itu Yes, ya, betul betul. gitu. Terus yang kedua tracing tadi, kasih tahu siapa aja. Habis gitu, yang ketiga treatment. Treatment. Nah, treatment gimana caranya gitu ya untuk treatment, "Dok, saya nggak punya teman dokter, Dok, saya bingung, rumah sakit penuh, ke dokter, ke poli udah ditolak," ya kan kalau kita positif Covid gitu Iya ya. iya iya. Sana-sana jauh-jauh." Ya maksudnya ya mohon dimaklum ya dengan keadaan seperti ini karena Yes, ya itu tadi ya, kita harus meningkatkan awareness gitu ya. yes. Nah, habis itu kalau amit-amit nih ternyata si A ini kena ya, terpapar. Oke, treatment-nya gimana, Dok? Saya nggak punya akses. Oke, yang pertama kita balik lagi ke sistem pelaporan. Ya, jadi sistem pelaporan kita di Indonesia ini adalah melalui puskesmas gitu. Jadi pencatatannya berlaku di sini. Jadi pencatatan yang berlaku di Indonesia ini di sini itu utamanya itu memang lewat puskesmas gitu. Jadi kita bisa lapor proaktif. Kalau misalnya puskesmasnya susah, kita lapor dulu ke RT RW. Tapi kalau misalnya ada akses langsung sih ya, better emang puskesmas sekarang itu sudah mempunyai hotline gitu. Jadi kalau Oke. kalau saya di Jawa Barat, saya udah punya nih hotline di semua puskesmas di Jawa Barat. Jadi kalau ada teman yang lapor ke saya pasti arahkan ke hotline-hotline tersebut gitu ya. Kenapa kita penting? Karena itu tadi, pertama untuk pencatatan dan pelaporan, ya kan. Yang kedua untuk treatment-nya tadi. Jadi nanti si puskesmas ini akan melakukan sistem pemantauan. Kita dipantau setiap hari gitu. Kita dipantau. Nah ini kan fungsi pentingnya pemantauan ini, karena jangan sampai yang tadinya OTG atau Iya. gejala ringan apa, Jadi langsung ODG berkembang jadi ODG lah ya? betul, orang dengan gangguan, oh enggak ya. Nggak. Jadi jadi berkembang menjadi yang gejalanya lebih berat gitu, tidak terpantau Yes, dan ya, alhasil gitu. akhirnya bisa ya Amit-amit amit-amit iya, ya. betul ya. Nah, habis itu bisa datang ke puskesmas atau tadi cari aja hotline-nya dulu ya, saya rasa sekarang kan gampang ya mencari informasi ya, gitu. Udah bisa googling, cari hotline-nya, hubungin. Kemudian kalau misalnya, nggak mau ke puskesmas gitu ya. Oke, yang kedua adalah pilihannya gunakanlah layanan telemedicine. Kalau di DKI setahu saya udah ada portal resmi ya, Mhm. udah ada portal resmi, jadi sistem pelaporannya nanti bekerja sama dengan 13 platform, mmm, telemedicine kalau nggak salah ya, nanti obatnya udah diantar segala macem. Oh wow, telemedicine Gitu, ya? heeh. Jadi kita pertama lapor ke puskesmas, yang kedua tadi pergunakanlah fasilitas telemedicine. Ketiga, kalau misalnya memang punya teman dokter, ya silakanlah itu mah beda ya gitu, Iya, maksudnya ya itu rezeki gitu ya. jalur khusus. Betul betul, itu rezeki gampang konsulnya diteror jam berapa aja juga boleh gitu Iya ya, iya mungkin iya. bisa membantu memberikan solusi. Yes. Nah, habis gitu, ya udah yang ya itu tadi, lakukanlah pemantauan, terus yang harus kita lakukan di rumah, nah ini juga penting, Hmm, gitu. Jadi misalnya, oke,
jadi kriteria gejala itu ada 3, dibagi menjadi 3 ya. Jadi 4 nih, OTG ya, tanpa gejala ini mah ya, tapi dia Oke, terdiagnosis positif, oke. sudah positif. Yang kedua, gejalanya Ringan. ringan. Betul, gejala ringan ini patokannya apa? Patokannya sebenarnya dari hasil ronsen juga, tapi kalau misalnya yang bisa kita lihat sehari-hari, saturasi di atas 95 ya. Jadi walaupun walaupun dia COVID, tapi saturasinya masih 95, di atas 95. Saturasi itu apa sih? Nah, ini untuk melihat kadar-kadar oksigen kita di dalam darah, gitu. Bisa dicek pakai ini, kita pasti udah nggak asing ya, Oximeter ya. oximeter betul, di jualan-jualan udah banyak, harganya beragam, tapi hati-hati juga jangan salah beli Ada yang yang palsu palsu, ya, iya, heeh, betul. ternyata tega banget ya, Pega, ada yang betul. palsu, nanti Vitamin sesat pun juga malamnya. sama. Betul, vitamin Ya, pun sama gitu, ada yang palsu. Nah ini jadi kita ini harus punya ini, lalu pantau suhu pakai termometer, terserah mau termometer tembak, mau termometer air raksa yang masih jadul, yang masih pakai di sini nggak apa-apa. Jadi itu yang harus kita pantau, pantau saturasi dan pantau keluhan gitu. Kalau misalnya tidak ada sesak gitu ya, tidak ada sesak, saturasinya bagus, orangnya kooperatif, semangatnya tinggi. Jadi, nah ini karena ngaruh banget nih, mental dan makan. Ini mental dan makan. betul betul, Hmm, mental dan makan. Kenapa? Karena saya benar-benar ngalamin langsung dan bertemu langsung seperti apa perannya 2 ini gitu ya. Oke, mhm. nanti kita bahas Boleh, selanjutnya ya. boleh. Mental dan makan ini gimana 2M, sih 2 peranannya betul, 2M, ini mental ini makan. belum kalau orang-orang kan, 6M ya yang disounding-kan. Mungkin kalau dari saya ada tambahan kalau kita sudah terdiagnosis positif gitu ya. Yes, Oke, yes, yes. lanjut lagi. Nah itu tadi, jadi kapan kita harus diem di rumah aja itu tadi. Misalnya kita pertama kan udah nih saya udah berhasil lapor misalnya ya, saya dapat obat ini. Nah, gimana nih cara saya memantau diri saya sendiri? Kalau dipantau sama yang, puskesmasnya mantau, ya udah berarti biar sana yang mikir, bener kan? Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita cuma punya akses pas ketemu dokter sekali, pas begitu lapor gitu, apa aja nih yang saya harus harus perhatikan atau untuk diri saya sendiri atau misalnya orang tua saya amit-amit atau teman saya yang sakit gitu ya. Yes, Jadi itu betul. tadi, perhatikan saturasi, bisa cek sehari 3 kali. Pagi-pagi bangun tidur, siang-siang, dan malam hari. Lalu cek juga, suhunya dicek sehari 3 kali. Lalu perhatikan keluhan, keluhannya gimana, ada sesak apa enggak, gitu kan. Jangan sampai udah sesak, saturasinya bagus, saya mah masih gejala ringan ya, kan udah sesak ya. Nah ini, gitu. Nah ini yang kita duga walaupun belum ada angka jelas ya, kenapa banyaknya pasien isoman meninggal. Nah, Ya. salah satunya bisa jadi itu, jadi merasa baik-baik aja dan kesulitan akses untuk datang ke fasilitas kesehatan, gitu. Jadi itu tadi, kita harus harus sadar diri gitu ya. Ini kapan gua kuat, kapan gua harus udah ke rumah sakit, harus maksain diri ke rumah sakit, ini kita harus 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 tahu gitu. Nah, Oke, jadi oke. kayak gitu. Itu tadi sih kuncinya, tapi kalau udah gejalanya sedang, ini mah sudah harus saatnya datang ke fasilitas kesehatan. Ya, saturasinya kurang dari 95, dia ada sesak, kondisi fisik umumnya juga udah lemas, tanda-tanda dehidrasi, kurang cairan, makan nggak bisa, minum nggak bisa, karena COVID ini kan bikin mual ya, gitu. Yes, yes. Ada orang yang daya juangnya tinggi, mual juga hajar-hajar aja gitu, pokoknya gue pengen sembuh, aman. Kan Ya, dibom ya. tuh ya, obat banyak, vitamin banyak, Benar, kebayang nggak benar. sih? Kebayang nggak Benar, sih benar. kalau udah susah makan gitu kan, aduh nggak bisa banget gitu ya, badannya pertama nggak bisa ngelawan sakitnya, yang kedua kita dibom tadi sama obat-obatan yang, vitamin ya, vitamin ini yang berefek dampak langsung juga ke lambung, gitu. Jadi itu tadi, kapan kapan kita harus pergi ke vaskes, kapan kita harus tanda bahaya, nah itu dia yang harus diperhatikan ya. Jadi Kalau misalnya teman-teman semua masih harus siapin tuh ya, tadi ada oximeter, ada termometer, ya kan, terus iya segala iya, pokoknya segala kontak-kontak yang memang penting untuk tenaga medis khususnya tuh masih mhm. teman-teman masih siapin semua tuh ya, Dok, ya. Bolehlah iya, heeh, tapi jangan Iya, panik buying juga ya, jangan semuanya panik buying juga. dibeli iya, Iya, "Bu, susu beruang." heeh heeh, susu beruang juga, udahlah gitu. Saya sih nggak pernah pusing-pusing gitu kan, Prinsipnya gitu. oke, Nah tadi kalau kita kita bicara tadi, Dok, bicara soal isoman ya, kita bicara mhm soal khusus khusus lebih ke isoman nih. Kita udah mhm dikasih udah cek, terus kita dapat obat.
dari dokter. Nah, apalagi sih yang kita mesti punya milikin ataupun kita masih siapkan untuk isoman tersebut? Oke, jadi isoman itu yang harus kita dilakukan selama isoman ya gitu. Jadi kita kan mungkin kita tinggal nggak sendiri dan semuanya belum tentu terpapar kan. Ada yang sekeluarga cuman satu orang aja yang terpapar, ayahnya aja gitu. Nah, terus gimana sih supaya biar menjaga jangan sampai satu orang yang sakit ke 10 orang, bener nggak? Nah, jadi yang sakitnya juga harus sadar diri gitu, harus sadar diri, "Gue lagi sakit, gue nggak mau nularin, orang-orang rumah gue," gitu ya. Jadi apa Yes. sih gimana caranya? Dia harus selalu memakai masker di rumah. Terus nah, maskernya hati-hati kita membuangnya, jangan asal buang, taruh di meja makan gitu ya, terus nanti yang Iya, ngebuangin adeknya atau iya, mamahnya atau iya, anaknya, ya udah itu mah udah auto Covid gitu ya, atau kita bilang tanda kutip ya. iya, Itu iya. menjadi sumber penularan baru gitu. Yang pertama itu dia selalu memakai masker, tapi maskernya tolong sampah medisnya juga dia harus siapkan sebaik Sendiri mungkin. sendiri juga ya? Dibungkus iya, dibungkus, beresin sendiri, dibungkus lagi, dilapis plastiknya. Terus habis gitu kalau misalnya emang, udah ada gejala, ya udah pasti kamu harus stay di rumah kan, jangan 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 kemana-mana lah. Habis gitu, eee, pergunakanlah peralatan makan, minum yang Sendiri? berbeda. Ya betul. Jadi pergunakanlah peralatan makan sendiri gitu. Jadi jangan habis itu dicuci bareng kan, dicuci enggak lah, namanya juga kita menghindari ya, kita menghindari Yes, gitu yes, kan. yes, 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 betul. Mhm. Jadi sebisa mungkin kayak kita pergunakan alat makan yang berbeda, terus nyucinya juga kalau bisa berbeda. Lalu kemudian pakai kamar mandi yang berbeda, kalau bisa, ya Mhm. kan. Kalau misalnya memang ada kamar mandi lain, pakailah kamar mandi yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya semprot-semprot dulu lah gagang pintunya, karena gagang pintu juga kan suka menjadi sumber penularan ya. Yes, betul, Pokoknya betul. sebenarnya sih intinya terapkanlah protokol 6M, itu protokol kesehatan 6M gitu kan. Nah, habis itu yang ketiga, biarkan sirkulasi rumahnya berjalan dengan baik. Jadi misalnya kalau ada jendela buka jendelanya, pintunya buka. Covid nggak kayak kuntilanak kok, jangan khawatir nanti iya terbang-terbang gitu kan, Heeh. terus Iya, tetangga iya. bilang, "Ih kamu Covid, kamu buka pintu." Oh no, nggak seperti itu ya. Jadi buka aja pintunya, Iya, biar iya, iya. sirkulasinya berjalan, ada udara yang masuk keluar gitu ya. Ada ini sirkulasi udaranya bagus, kemudian dapatkan sinar matahari gitu. Jadi kalau buka biarlah sinar matahari Nah, masuk. jam berapa yang terbaik buat sinar matahari itu? Ini banyak Jam sekali 10 juga. sampai jam 11 kita bisa berjemur, tapi jangan lama-lama ya, supaya kan kita tidak menimbulkan, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Setuju, Biasanya sih setuju. cukup 5 sampai 10 menit aja kalau saya sih ya. Terus kalau Heeh. kalau ibu-ibu nih pasti kan rempong ya, nanti, Covid-nya sembuh jadi, apa namanya, jadi Hitam nggak ada ya, glowing lagi nggak glowing. iya, nanti nggak glowing Kusam, lagi malah kusam. stres, iya. Nah, Jadi ya kalau cukup ya mhm, kalau bicara soal vitamin, karena memang mhm waktu mhm waktu mhm. kita memang udah nggak banyak lagi nih, Dok, sorry. Mhm. Kita udah nggak banyak lagi karena memang dokter juga memang sibuk sekali. Entar, ada yang ketinggalan tadi, Apa? lakukan aktivitas ringan, ya, Olahraga? olahraga, tapi jangan Eee, terlalu berat juga ya, jangan maksain diri gitu, maksudnya bisa sambil ya bisalah lihat di YouTube yoga, aktivitas ringan terus makan makanan yang bergizi. Jangan oke. makan seblak pakai nasi, itu jelas Seb tidak bergizi, ya, heeh, Seblak sih nggak bagus juga ya boleh. sebenarnya sih. Iya, untuk meningkat happy soalnya kan, gue Yes, senengnya yes. makan seblak happy, tapi kan kurang sehat ya gitu. Oke, Udah oke. protein, daging, semua makan yang bergizi, usahakan makanan yang bergizi gitu, terus lakukanlah kegiatan olahraga ringan gitu, jangan yang terlalu capek juga karena mungkin kondisi orang berbeda ya. Ada udah umur 60 tahun, udah Covid, udah sesek, dijaga saturasinya tinggi, disuruh push up gitu kan, suruh olahraga, dia malah push up, malah cengap-cengap datang ke IGD gitu kan, nggak seperti itu ya. Yes, Jadi yes, intinya yes, kita yes, harus yes. sadar juga sama, kekuatannya kita, lihat dulu nih, lihat-lihat orang gitu. Oke, Yes, lanjut yes. lagi, Tadi gimana? soal vitamin, karena kan Vitamin ya? makanan kan kita tadi kan mungkin mungkin kita kurangnya dapat asupan nutrisi dari Ya, makanan. Nah, mhm tentunya mhm mhm. dilengkapi dengan vitamin. Nah, vitamin apa yang disarankan oleh dokter? Vitamin apa yang disarankan sejauh ini sih saya orangnya nggak mau pusing ya. Jadi Mmm, karena banyak orang yang ini itu segala macam, jadi saya based on ya udah sesuai dengan penelitian ilmiah dan yang kita pakai di rumah sakit. Jadi vitamin C, vitamin D3, kolsiferol, terus vitamin E, udah sama zinc. C, D, Udah E, zinc. saya DE zinc saya cuman itu aja.
Saya cuma itu aja, nggak pusing-pusing. Ya itu tadi buat ibu-ibu bonus glowing. Bantu glowing. Bonus glowing gitu. Cuman ya kalau misalnya memang kita dalam keadaan sehat kan untuk maintenance ya Ya, jangan berlebihan lah gitu. Berlebihan kayak semua diminum juga nggak bagus. Takutnya nanti organ-organ kita yang lain malah berat. Jangan lupa banyak minum dan banyak makan gitu. Jadi harus seimbang. Semuanya itu harus berjalan seimbang setuju, gitu. setuju. Oke, teman-teman, kira-kira infonya bisa bermanfaat ya. Tapi kalau ada pertanyaan masih boleh nih, kurang lebih satu Boleh pertanyaan sambil teman-teman. nanya aja. Ya, kira-kira kurang lebih satu pertanyaan aja teman-teman. Ada yang mau nanya, silakan. Ada? Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Mumpung lagi ada Dokter Dini yang luar biasa. Ini maaf ya green screen Gak ternyata apa-apa. ininya error. Jadi Makanya gue bilang, jadi background Anda ini sekali. iya background saya proper sekali tapi ternyata si ininya error. Gak apa-apa, yang penting informasinya nyampe ya Apa teman-teman ya. virtual background-nya. Nah, Yes, ya di teman-teman. pura-pura liburan. Jadi ada yang ingin bertanya nggak? Silakan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya, kayaknya semua sudah pada ngerti semua nih kurang lebih nih. Intinya ini ya. Ini masih ada beberapa menit terakhir ya. Oke. Kalau misalnya amit-amit kena, jangan panik. Nah, itu Udah yang penting tuh. tenang aja, tenang. Habis itu siapin mental. Ini penting banget. Jadi jangan panik, siapin mental. Gitu. Siapin mental. Ya udah itu aja dulu, adepin gitu. Adepin gue harus gimana, gue harus sembuh, gue harus balik lagi ke keluarga gue. Udah pikirin aja itu, pikirin sehat dan makan. Ini ngaruh Oke, banget. Ini setuju. ngaruh banget gitu Nah, ya. nih pertanyaan nih dari Angela Meti. Berapa lama kita bisa bertemu dengan orang yang kena COVID, even dia udah negatif? Berapa lama kita bisa bertemu dengan pertanyaannya agak bingung ya. Kalau misalnya dia udah negatif ya udah ketemu aja tapi kan jalankan Tetap jaga protokol, tetap kesehatan. dilakuin. Yes. Terus kalau Prinsipnya memang itu tadi. bisa vaksin. Iya itu. Tuh, jadi vaksin dan 6M ini harus berjalan Kesinambungan. berkesinambungan. Ya, karena Beriringan. walaupun kamu harus beriringan. Vaksin itu karena hanya bisa menularkan kita untuk terkena, menurunkan resiko, tapi bukan berarti kita bebas 100% untuk tidak kena. Yes. Ya. Ada kemungkinan kena lagi. Jadi vaksin tanpa protokol kesehatan itu nihil juga, nggak ngaruh apa-apa gitu, bener kan? Udah vaksin udah berasa jadi Iron Man, udah kemana-mana bodo amat gitu, nggak salah, nggak bisa seperti itu. Oke dok, ini gitu. udah less than a minute dok. Oke. Thank you untuk semuanya yang udah hadir. Mohon maaf waktunya terbatas ya. Kiranya semua informasi ini bermanfaat. Ya sekali lagi terima kasih Dokter Andrianidis. Semoga sehat selalu ya untuk semua dan timnya ya. Dan juga untuk semua teman-teman semua juga sehat selalu semuanya. Semoga ya, kita bisa melewati pandemi dengan baik-baik saja. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. God bless semuanya. Thank you, Bro. Oke, terima kasih.